MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, selebgram sekaligus YouTuber Dennis Charista kembali menjadi sorotan publik. Setelah perseteruannya dengan Medina belum lama ini yang belum usai, Dennis kembali mencuri perhatian publik pasca dirinya mengungkap rahasia terbesar dalam hidupnya. Melalui kanal YouTube pribadinya, wanita yang eksis lantaran aksi fenomenalnya tersebut mengaku pernah menjalin hubungan asmara dengan suami orang. Pertama aku mau pengakuan dosa dulu nih Pak. Dosaku banyak. Ya. Ya. Dan setiap orang berdosa lah gitu. Tapi aku merasa jauh dari Tuhan. Kenapa? Kenapa kamu jauh dari Tuhan? Ya merasa jauh dari Tuhan aja. Apa yang kamu rasakan? Ya dosaku. Kenapa kita jauh dari Tuhan? Karena kadang-kadang kita pikir gini, Tuhan tuh nggak asik gitu. Saya tuh masih muda gitu. Kalau saya deket Tuhan kayaknya nggak asik banget gitu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Karena kita pikir dia tuh Tuhan yang nggak suka kita bahagia gitu. Dia kayaknya maunya tuh kita jadi nan gitu, jadi sustar gitu, atau kita ya pokoknya senyum sama orang gitu. No gitu. He's a loving father gitu. Kita bilang gini, seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia gitu. Tapi kayaknya dosa yang aku lakuin nggak bisa dimaafin. Apa yang kamu buat? Aku cinta sama orang tapi nggak punya itu. Cinta yang harusnya aku nggak cinta sama orang. Dalam kanal YouTube-nya, Dennis memang tengah mengundang pendeta Gilbert Lumoindong. Di hadapan pendeta Gilbert, Dennis mengaku pernah menjalin hubungan asmara dengan suami orang atau yang tren yang disebut pelakor. Sambil seseguk berurai air mata, Dennis mengungkap rahasia terbesarnya. Yang bukan punya saya. Ya gampang kan? If you know that is wrong, ya lepasin. Ya udah. Ya udah gitu. Nah, sekarang kamu kan tahu bahwa dosa itu, jadi gini, dosa itu bukan nyebelin Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan marah kali ya saya buat dosa gini. What is sin? Sin things that is not good for us gitu. Apa itu dosa? Dosa itu segala sesuatu yang nggak bagus buat kita. Misalnya gini, alkohol itu sin atau enggak? Gitu. Ya kalau akhirnya jadi terikat kita, jadi akhirnya mabuk ya, itu not good for us gitu. Kamu jangan mengingini milik sesamamu gitu. Itu kan suami orang misalnya, itu kan punya orang, ya kamu jangan kerjain gitu. Nah, lalu kita pikir, oh kalau saya kerjain nanti Tuhan marah gitu, Tuhan tersinggung, Tuhan buang muka, itu anakku, aku sebel sama dia. Ya enggak gitu, it's not good. Kamu udah ada terima hukuman dengan rasa bersalah, dengan guilty feeling gitu. Nah, when you come back to God gitu, dia bukan Tuhan yang dendam sama kamu, ngeliatin kamu, ini dia nih yang berbuat. No. Dia kan lihat kamu kembali gitu. Nah, every sin bring damage gitu. Kenapa misalnya Tuhan nggak mau kita berdosa? Karena every sin bring damage gitu. Setiap dosa membawa kehancuran buat hidup kamu gitu. Kamu yang rusak, kamu yang susah gitu. Nah, ketika kamu berbalik pada Tuhan gitu. Nah, berbalik tuh ada beberapa langkah gitu. Yang pertama, ada banyak orang pikir bertobat tuh berarti oh ya saya smoking, saya stop gitu. Itu bukan bertobat, baru cuti gitu. Baru cuti aja gitu. Makanya oh saya pacaran sama suami orang, oh saya senang memiliki sesuatu yang enggak harusnya saya gitu. Ya udah, saya berhenti gitu. Berhenti itu bukan bertobat. Itu cuma mungkin karena takut, itu mungkin karena ketahuan, itu mungkin karena mikir karma nantinya gitu. Itu belum bertobat. Bertobat itu berbalik dari jalan kita. Kitanya sadar dulu gitu. God, this is not right gitu, ya kan? Nah, jadi kalau ini titik nol, ini dosa gitu. Berhenti dalam dosa tetap membuat kita hidup dalam dosa. Tetapi kita mesti berbalik dulu, kembali ke titik nol, lalu kembali gitu. Kenapa? Karena ya damage-nya udah terlalu banyak. Tapi kalau kita udah beresin sama Tuhan kan hidup kita nyaman. Gitu aja. Betul, makanya saya memberkatan dan makanya saya merasa bersalah. Dan pacaran dengan yang suami orang, saya tahu saya salah. Dan ini juga akan jadi pelajaran buat orang. Emang tidak betul kan? Tapi kan kalau kita cewek istilahnya di luar sana, kita kan punya perasaan. Dennis pun menceritakan awal perkenalannya dengan lelaki yang telah beristri tersebut.
Dennis menyebut lelaki yang dipacarinya tersebut awalnya adalah rekan bisnis, namun si lelaki kerap memberi perhatian lebih kepada Dennis. Awalnya Dennis sempat menghindar, namun rekan bisnisnya tersebut seolah tak gentar dan terus mendekati hingga akhirnya Dennis terjebak dalam hubungan terlarang. Pertama kenal sama dia emang tahu, tapi tujuan aku bukan untuk ini, emang aku kan ada usaha, aku pengusaha. Emang pertamanya urusan aku dia usaha, tapi dia mendekati gitu kan. Salah aku juga, aku dia tahu. Nah, tapi kan setiap cewek kan punya perasaan. Kalau ngomongin secara logik mungkin lebih gampang ya. Cuman gimana caranya supaya lupa kalau misalkan dia tetap ngedeketin setiap aku menjauh. Aku udah coba berkali-kali. Mungkinnya bukan buat aku, mungkin di luar sana ada pasti yang merasa seperti aku. Terus gitu, jadi berapa kali aku udah mencoba untuk jauhin dia. Ada kemarin dan setiap aku jauhin dia pasti langsung mendekat dan WA apa segala macam, kontak-kontak, ketemu. Aku rasa karena awalnya masuk lift gitu. Awalnya aku merasa teman karena aku kan jualan pengusaha dan itu pendekatannya mungkin aku nggak lebih teman dan dia mana aku beda mungkin gitu. Jadi ya makanya jalanin lama-lama, namanya cewek ya pagi bet ya, namanya cewek lama-lama dibaik-baikin, sayang kasih apa ya lama-lama kan muncul lah perasaan. Dari awal Dennis pun mengetahui pria yang dekat dengannya tersebut sudah punya istri. Ada satu titik di mana Dennis sempat menyadari bahwa dirinya salah lantaran suka dengan suami orang. Bahkan yang mengejutkan, Dennis sudah menjalani hubungan terlarang tersebut hampir 4 tahun lamanya. Tak hanya itu, Dennis juga mengungkap demi menjauhi pria beristri tersebut, Dennis hampir akan menikah dengan orang lain. Yang terakhir itu aku pernah hampir menikah. Hubungan ini udah 4 tahun Kak Pendeta, Pak Gilbert. Udah 4 tahun dan ada kemarin terakhir aku hampir menikah sama orang. Aku udah coba jauhin dia, karena aku tahu ini dosa dan nggak mungkin. Dan aku juga nggak mau. Aku tahu aku salah, dan aku udah benar-benar nggak mau. Makanya aku coba untuk sama yang lain. Aku udah mau nikah. Saat aku mau nikah, aku udah ke Amerika. Aku udah ke Amerika, dia udah mau nikah. Tapi dia nyari. Tetap aja aku nggak bisa, aku tinggalin cowok aku di situ. Cowok aku yang itu baik. Karena kamu hidup bingung sendiri. Aku nggak mau jadi. Aku nggak mau sama suami orang lagi. Aku tobat, aku minta maaf. Hidup tuh nggak usah kamu bingung gitu. Hidup tuh santai aja gitu. Hidup kalau kamu tahu gini, kita jangan mau diatur oleh apapun gitu. Karena kita bilang, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Kalau kamu nggak mau nanti satu saat suami kamu diambil orang, ngapain kamu pacaran sama suami orang gitu? Iya kan? Ya kan, karena kan awalnya juga emang nggak mau pendekatan gitu. Simpel aja, tidak istidak gitu kan. Seiring berjalannya waktu, Dennis pun menyadari kesalahannya. Dennis perlahan mencoba menjauhi pria tersebut dan mengaku bersalah atas tindakannya. Lewat air mata, Dennis mengurai penyesalannya, bertobat dan minta maaf. Kamu nggak bisa hapus masa lalu kamu. Tapi kamu bisa belajar dari masa lalu kamu gitu. Karena orang yang paling bodoh adalah orang yang mengulangi kesalahannya kedua kali gitu. Kita boleh jatuh gitu, tetapi ya udah belajar gitu. Menjadi Tuhan nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Tahu salah nggak cukup. Karena tahu salah ya akhirnya kita cuma berhenti gitu. Tapi mulai hari ini tahu salah, berubah, tinggalkan, dan miliki hidup baru. Seperti yang Gilbert bilang tadi, kamu kan ngadepnya ke sini gitu. Mulai sekarang berbalik, nggak ngadep sini lagi, sekarang ngadep ke tempat lain dan bilang Tuhan sudah menyertai hidup saya. Gitu. Jadi tahu salah itu tidak cukup ya, kita harus berubah. Ya. Kita punya prinsip, walaupun didekatin tetap gitu. Iya, dalam segala hal. Pokoknya dalam segala hal kalau kita tahu this is not right gitu, ya udah bilang tidak aja. Sementara itu, kabar bahagia datang dari putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang dalam waktu dekat ini dikabarkan akan melepas masa lajangnya dan menikah dengan sang kekasih Erina Gudono. Kabarnya perhelatan bahagia Kaisang dan Erina akan digelar pada Desember mendatang. Perwakilan keluarga kakak Kaisang, Gibran Rakabuming Raka, mengungkap persiapan pernikahan sang adik. Sejauh ini diungkap oleh Gibran sudah dibentuk panitia pernikahan. Dia ada panitianya. Ini udah dibentuk? Udah dibentuk berarti ya? Nanti tanya Kaisang. Ya sudah, pasti sih. Oh, sudah, ya, sudah. Ya cocok apa anda ya yang menentukan Kaisang? Ya. Sudah pernah ketemu berapa kali? Sudah pernah ketemu berapa kali?
Ya, Gibran mengungkap kepanitiaan sudah dibentuk mengingat waktu pernikahan yang akan dilakukan oleh adiknya tersebut terhitung sudah dekat. Gibran sendiri tidak membeberkan secara detail mengenai rencana pernikahan sang adik, termasuk untuk hari atau tanggal pernikahan yang hingga hari ini masih dirahasiakan. Nanti tanya sama Kaisang saja ya. Malah maju mas. Oh, Desember ini ya? tanya Kaisang. Jadi satu apa kayak Mas Gibran dulu apa besok ada ngunduh mantu gitu? Tanya Kaisang. Saya ngurus dan saya ngawin loh ya. Masa aku malu ngurus ya. Tahun Erina kapan aja kan nggak tahu. Ya, acara itu nanti biar yang memberi statement biar Kaisang saja ya, biar jelas. Jadi kalau saya ini Ada Ibu Kaisang aja.